Halo, selamat datang di PCR Podcast Cicipi Rar. Ekstrak cerita lu di sini. Kok mesti begitu sih? Emang begitu. Oke, selamat datang di episode kedua PCR Podcast Cicipirar. Ya. Setelah kemarin kita membahas tentang perkuliahan dan ternyata ada sedikit Pak. Eh? Perkuliahan, masuk Oh, masuk kuliah, iya benar. Masuk. Terus kita juga ada sedikit revisi nih, Bro. Apa Apa tuh? tuh? Kemarin kan kita bilangnya temen rar ya. Ya. Sekarang Nah, kita ganti jadi sobat ekstra. Sobek. Sobek. sobek lo gua Bukan sobek. bukan supporter Bekasi, tapi Bukan. sobat ekstra. Sobat ekstra. Pokoknya bukan yang di perut ya. Yang sobek-sobek itu bukan. Oh, habis di ini celurit. Bukan, Pak. Ginjalnya diangkat satu. Waduh. Nah, kemarin juga kita udah tayang episode pertama dan banyak banget komen-komen positif di akun kita pribadi, bukan di akun podcast Benar. TV-nya. Bukan. Apalagi gua, Pak, diserang banget gua. Bener-bener diserang gua. Oh gitu? Iya. Diserang gimana? Ya paling banyak aja dah. Woi udah gitu. Oh, gitu. Rame. Dan juga ada beberapa orang yang curhat ke kita, Bro. Oh, iya. Yang meminta ini gue harus bagaimana Iya, ceritanya, meminta solusi. dan kita akan menjawab semua pertanyaan dan curhatan teman-teman rar teman rar lagi kan, Sobek, sobat Pak. sobat ekstra. Kita akan bacakan nanti oleh Bung Aji. Oke. Tapi sebelum itu kita mau ngomongin tentang perkuliahan kan, kemarin kan belum masuk ya. Nah sekarang pas Awal masuk. awal masuk. Awalnya Mas. masuk. Awal masuk. Sekarang masuknya. kita ngomongin pas masuk kuliahnya, gitu kan, biar bertahap, biar enak. Ekspektasi lo kuliah itu pertamanya gimana sih? Coba deketin dulu nih. Jauh Jauh amat. Udah. Ada kayak begini ya? Pindah-pindahin properti dulu. Iya. Cuma di sini yang kayak Cuma begini. di doang pokoknya. Gak Spontanitasnya ada settingan-settingan gak ada. Aduh, minum dulu aus. Nah, Ya, pas masuk kuliah itu kalau menurut gua pribadi ya, ekspektasi gua tinggi, men, sama kampus tuh. Karena kan yang kita dari SMK mikirnya, oh gua kuliah pakai baju bebas. betul. Nggak Ya. usah bingung pakai seragam. Gua Terus dulu, Pak, bukan gitu, Pak. apa? Gua cuma nggak perlu banyak bawa buku. Iya, itu juga, itu salah satu juga, nggak usah bawa buku cukup satu, sisanya handphone atau nggak laptop. Tapi ternyata Nggak sangat 360 derajat sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Sangat amat. Tetap aja buku makin tebal. Iya, itu dia gua. Makin banyak. Nah, gua kan pertama kali kan gua masuk universitas, kampus yang jurusannya beda sama yang sekarang gua lulus ya kan. Berarti ini yang kedua lo. Yang kedua, Kedua. gua yang pertama kagak nyampe lulus gua, semester Kenapa? 1, semester 1 langsung keluar. Kenapa? Kerja, jadi budak korporat waktu itu gua. Alasan yang sangat mendasar. Iya, jadi dulu tuh gua udah masuk kuliah nih, lulus sekolah gua masuk kuliah, terus gue mikir, aduh gue gak punya duit jajan kan, karena gue juga tidak berharap minta lagi ke orang tua buat duit jajan. Ya, oke. Jadi gue cari kerja, udah dapet toko ini elektronik, dapat perusahaan elektronik, gue kerja, gue kagak kuliah, UAS kagak ikut, UTS kagak ikut, perkuliahan apa lagi, absen kagak dapet. Jadi si malakama lo, Pak ya. Akhirnya ya udahlah gue cabut. Tapi pas masuk itu gue pikir gue nggak bawa buku atau cuma bawa laptop. Nah itu hari pertama gue bawa laptop doang, Pak. Ternyata gue disuruh nulis. Gue harus bawa buku, dan abis itu bawa buku komputer gede banget. Jadi gini ya, laptop lu nggak guna, jira. Iya, berat tapi kagak kepake. Nggak guna. Makanya masuk rokok dulu. Asik. Laptop cuman buat aksesoris. Iya betul. Kalau udah semester tinggi. Ya. Udah semester tinggi. Nah, pas gua pikir lagi, harusnya ekspektasi gua masuk dong, karena kan namanya kuliah udah bebas kan. Iya. Kalau kuliah kan sebenarnya apa ya? Apa yang kita pelajari, apa yang kita inginkan. Berarti Iya. dalam arti ya kalau gua nggak mau belajar itu ya gua nggak harus bawa buku itu, tapi ternyata Mau nggak mau harus. harus belajar. Mau nggak mau kayak gitu. Nah, lu gimana, Ji? Kalau gua masuk kuliah hampir nggak jauh beda sama Resya. Karena sama-sama budak korporat juga Iya. kan. Cuma Ya, bukan agak gitu. Waktu itu juga saya masih budak korporat, cuman kan ya dalam artian lu punya ekspektasi, wah kayaknya mantep nih, atau lu punya ekspektasi gua tuh seru gitu. Nah. Kayak ya mungkin Kayak karena wahana bermain.
karena Kira Dufan. karena terdoktrin film-film ya kan. Oh, Orang film-film. gambaran kalau kuliah tuh kayak gini Iya, gitu, iya. seru ya kan. Sinetron perkuliahan ya, ada kayak gitu. love story Iya, bangsat bener. ya kan. Mulai. Nggak ada. Jangan lo Nggak ada. harapkan ternyata. di Nggak ada sini. cerita indah gue di situ, nggak ada. Atau mungkin karena kita salah kampus. Bukan salah kampus. Bukan Pak. salah kampus Lu sih. salah jurusan. Soalnya kalau ngeliat dari sinetron gitu kan itu kan kampus-kampus yang gede banget, men. Gede. Yang ada kantin sendiri, yang koridornya gede. Kita kan ruko. Bukan salah kampus sih kalau menurut gue. Apa? Salah circle. Nggak ada yang bisa diajak compare sama keinginan gue gitu. Benar. Gue pengen genre gue tuh romantis di kampus nggak dapet Pak. Anjir. Itu temen ya gitu. Ya mungkin gini. Waktu itu circle lu pada masih dalam suasana sesama budak korporat. Iya, benar. Jadi Iya. dia berpikirnya, Oke. gue duit dulu cari. Duit. Duit Iya. dulu cari. Gitu. Ya karena waktu kita kan kita mikirnya pengen kuliah harus pakai duit sendiri kan. Iya. Bener. Kalau sekarang kan anak-anak udah enak. Duit bapaknya yang nyari. Bapak lu yang Emaknya yang nyari. lu. Bapak lo yang bayar, emak lo yang bayar. Pacar lo yang ada yang pacar yang bayar ya? Ada. Oh ada ya. Ada. Gue punya temen pacar Ada. yang bayar terus habis itu putus. Ya. Sian amat. Tapi untung Pak. Yang ceweknya untung karena kan ceweknya yang dibayarin. Lakinya budak korporat. Oh, ngenes. Sih dia pernah punya gitu, gue punya temen kayak gitu. Ada. Makanya pas kita dulu kan nggak mikir kayak gitu. Kita kan mikirnya gue nyari duit buat kuliah gitu kan. Kuliah. Makanya yang kampus paling murah adalah kampus yang pilihan tepat untuk budak korporat. Nah, Tetapi tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai ekspektasi. ya itulah, jangan terlalu meninggi-ninggikan sesuatu hal yang belum pasti lu dapet. Ya. Realistis aja dulu, bro. Nah, kalau ngomongin tentang ekspektasi ya, ada kayak cerita teman kita nih di Instagram. Jadi ada sobat ekstrak yang cerita ekspektasi dia tinggi banget nih sama ini kampus. Kata dia, ini kampus gua itu kampus ternama. Hmm. IPK dia juga bagus. Oke. Ternyata nyari kerja tetap susah. Coba kita bacain dulu ceritanya, Ji. Bacain Oke. ceritanya dulu. Kita Kita namanya kita samarin ya. Samarin. Sebut Ini aja si Bunga. Sebut saja hamba Allah. ini cowok. Jangan hamba Allah, kita kan mau ngata-ngatain dia. Iya. Jangan. Oh, sebut aja Danar. Ya, Danar. Oke, kita Danarar. Dana. langsung bacain salah satu cerita dari Sobek ya. Sobek yang pertama aja. Ini Oh iya ini betul. Ya, sobek yang pertama. Coba. dari Mr. A. Danar ini si Danar, Iya, ceritanya Danar. Sebutnya Danar nih. Danar ya. Bang, gua mau cerita. Gua adalah salah satu alumni lulusan universitas negeri ternama yang ada di Indonesia. Nah, yang tadi gua bilang. Bulan lalu, gue coba ngelamar kerjaan di salah satu perusahaan multinasional yang ada di Jakarta. Tadinya gue udah pede bang, bakal lolos seleksi masuk perusahaan karena gue memenuhi syarat seperti lulusan universitas ternama, IPK minimum sekian dan lain-lain. Iya. Oh, udah pasti itu. Karena kan berarti kalau administratifnya dia udah dapet lah ya. nah, berarti kan ekspektasi dia, oh kampus gua bagus. Iya, ini dia, IPK bukan gua juga IPK bagus. dan lain-lain lah ya. Klarifikasinya juga oke Nah. gitu kan. Pasti masuk nih. Iya. Masuk. Sampai akhirnya ternyata gue gagal lolos. Gimana? Sampai Gimana? Sampai akhirnya ternyata gue gagal lolos, dan setelah gue baca lagi kualifikasinya itu ada tulisan diutamakan good looking. Dan gue baru sadar itu akhirnya gue tahu kenapa alasan gue nggak lolos seleksi masuknya. Kadang suka heran bang sama perusahaan zaman sekarang, nyarinya karyawan yang speknya nabi, padahal kita manusia itu pasti ada kekurangannya. Gini. Coba kita breakdown dulu gini. Ini kan perusahaan apa itu? Dikasih tahu nggak? Enggak, dia bilangnya cuma perusahaan multinasional kan di Jakarta. Perusahaan multinasional. Berarti kan perusahaan yang udah gede ya kan? Ya, perusahaan besar lah. Tunggu. Kita breakdown dulu nih. Gua speechless, Pak. Gua nggak- bingung, Pak. Begini, Gua nggak Pak. habis pikir. Apa hubungannya fisik sama educationnya dia? Nah, gitu. ini yang bikin gua bingung tuh gini. Kita breakdown dulu ya. Oke. Universitas ternama nih ya kan. Iya. Masuk poin. Let's say kita katakanlah universitas yang gede gitu kan. D. Terus yang kedua IPK dia bagus itu ya. Ya pokoknya udah Memadai sesuai lah lah. ekspektasi itu lah. Memadai berarti nggak mungkin di bawah 3 lah ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin kumlot juga, dia nggak bilang kumlot. Iya. Berarti otomatis di 3 sampai 35 itu udah oke sih menurut gua. Nah. Anjing gua nggak habis pikir. Terus yang kedua dia
sudah sesuai kualifikasi kan? Udah. Ternyata dia nggak lolos. Kalau dari segi administratif, oke Oke. Pak, dari tuannya oke. Dari nilai, Tapi, dari apa nah segala iya, macam. tapi ini kenapa penilaiannya itu dari fisika? Astaga. Enggak, kalau dari gue pribadi ya, setahu gue ini ada perbedaan kayak rekrutmen perusahaan yang ada di luar negeri sama di Indonesia. Contohnya di Amerika. Yang gue pernah baca di artikel itu kalau di Amerika, misalnya dia butuh seorang IT programmer, dikhususkan untuk IT tersebut. Ibaratnya lu bisa nih nguasain JavaScript apa segala macam. Benar. Yang ada hubungannya dengan bidang yang dibutuhkan. Benar. Nggak nyampe sampai kayak itu di luar internal, Pak. Itu. Soalnya masalah good looking itu kan kita nggak bisa ngerubah ya. Maksudnya, let's say kita bilang kita merawat diri lah, tapi kan namanya bentuk muka kan udah dari awal. Ibaratnya kalau ada orang mukanya lonjong ya lonjong, kotak ya kotak gitu kan. Kotak, ya kan. Inilah yang Tapi- nggak habis pikir gua tuh ya. Perusahaan-perusahaan di Indonesia itu pengen mendapatkan karyawan yang speknya dewa, tetapi nabi. nah iya, spek nabi dewa gitu, tapi yang diberikannya itu Benefitnya. apa gitu loh. Nah, mungkin ini job desk yang di lamaran sales kali Pak. Kalau sales kan memang harus good looking kan. Tapi biasanya pun gue waktu ngelamar kerja bukan good looking sih yang ditulis, rapih sama pintar komunikasi. Itu. Ya. Good looking itu apa ya? Sebenarnya good looking kalau menurut gue pribadi itu relatif tiap orang. Nah itu dia kita harus Nilainya tuh tahu gimana? dulu nih, sobat ekstra. Good lookingnya itu seperti apa? Apakah putih, lu kurus, Atau lurus, lu bihun? Atau lu cukup berpenampilan rapi bisa dinilai. Itu juga good looking. Menurut gua kalau misalnya kita pakai kemeja, wangi, rambut rapi, pendek gitu, rambut kita Indonesia masih mikir rambut pendek itu rapi ya. Itu udah menurut gua udah good looking. Udah good bro. looking. Nah mungkin ini si Danar nih lagi ngelamar, cuman pakai kaos sama celana robek-robek. Nah, mungkin dia ke bawah pas suasana masih ngampus. Nah, karena kalau di kampus kan good lookingnya, Bebas. Nah, good lookingnya gitu kan, iya. pakai kemeja flanel, celana agak robek-robek. Ya udah kayak begini aja lah kan. Iya, enak sepatu skate yang gaul itu kan, Iya. fans itu mungkin Iya. ngikutin. Mungkin gitu. Tapi kalau yang pernah gue baca ya, karena gue pernah ngeliat lowongan pekerjaan, sebagian perusahaan itu ada Pak, maksudnya kalau bisa dibilang itu untuk kualifikasi itu ribet Ada, lah. Iya. Emang gue ribet. juga pernah sih kalau misalnya gue lihat ya, buat bagian sales emang ada sih di situ kerjaan Bener-bener. yang good looking emang ada. Cuman standarnya good looking itu apa gitu. Nah, benar-benar itu yang coba masih deh gini bingung deh. lah. Sobat RAR coba. Ekstra. Nah, Sobat ini. ekstra coba deh. Komen atau ya kalian apa? Standar kalian menurut kalian Good Good looking itu seperti Kayak apa? sih? gitu. Benar, good looking Coba. seperti apa? Kalau misalnya memang good looking itu putih, Nah, tinggi, gua gitu kan. Badan iya profesional. dia memang putih, putih, terus agak Arab kayak gue. Itu lebih keras dong Pak. Jatuhnya keras Pak. Nah, maksudnya good looking itu seperti apa? Karena menurut sobat Ekstra. ekstra gitu gimana gitu nah kan. karena kan kita juga bingung ya ekspektasi gitu, taksi fake. Iya benar. Ekspektasi. Oh. Ekspektasi kita kan kita udah memenuhi standar administrasi yang oke. Iya. Berarti kan harusnya masuk lah kalau cuma job desk gitu doang. Tapi kalau masalah good looking harusnya enggak sih. Ini nih yang harus dibenerin sama kita nih sebagai anak muda nih, yang sekarang anak muda yang ingin menjadi entrepreneur, yang mau jadi pengusaha, janganlah cari karyawan itu dari good looking. Boleh good looking, tapi Utamakan skill. skill tetap dilihat. Makanya gue Iya. berpikir kalau misalnya gue jadi pengusaha gitu ya. Iya. Amin Pak. Amin, Silakan. amin. Gitu maksudnya gue jadi pengusaha. Gue kalau nyari lowongan kerja, contoh. nyari lowongan. Enggak, maksudnya gue bikin Contoh, lowongan kerja. contoh. Gue bikin lowongan Iya. kerja, sorry. Gue Jangan bikin nyari. lowongan Dia kerja. nyari. Iya anjing. Gue bikin. Ini gara-gara good looking doang Ini nih. kan blocking anjing dia. Jadinya emosi semua kan. Ini maksudnya gue mau bikin lowongan kerja. Iya. Ini baru benar nih. Nah, misalnya contoh lowongan kerja untuk editor lah misalnya gitu. Iya. Ya. Editor. Ya udah, gue tinggal terus aja cari lowongan kerja editor. Nah,
umur sekian batasnya ya. ya umur harusnya ada batas ya kan. Misalnya gue pengennya anak muda semua, berarti di bawah 3 maksimal 30. Bisa editor, bisa bahasa Inggris harus penting lah ya sekarang. Penting. Bahasa Inggris karena kan editor pasti pakai bahasa Inggris kan. Bahasa Inggris, terus punya pengalaman atau tidak punya pengalaman. Kalau kata gue itu juga udah cukup cuy sebenarnya. Yang penting bisa ngedit. Nah benar, karena kan kita butuhnya editor ya kan. Editor. Berarti kan nanti ketika yang job seeker yang pada ngumpul, udah gue tinggal gini aja. Ini gue ada file mentah, lu edit, lu kumpulin 10 menit atau 15 menit, nanti gue cek siapa yang paling bagus. Harusnya kan begitu ya. Dilihat dari skill, betul. Ya kan. Makanya kalau ya amin nanti gue punya usaha, gue pengen nyari karyawan, gue lebih enak sih begitu. Kalau emang sih ya, di Google aja sekarang ya, untuk masuk Google atau apa gitu ya, masih mentingin skill daripada lu sertifikasi kan, Sertifikasi. sertifikasi dari badan terkait. Nah, itu dia yang penting. Karena sekarang nih, walaupun lu lulusan ternama, maaf kata ya, lulusan dari universitas ternama, ya skill lu nggak ada percuma. Karena sekarang biasanya gini Pak, alma mater. Ada perusahaan yang Pride banget sama alma mater. Temen gue pernah cerita dia kuliah di kampus Obama. Oke. Tahu lah ya iklan kampus Obama. Oke. Yang iklannya itu? Iya, Obama. Iya, siap. Obama gitu. Gua kirain yang Obama beneran yang Gue lupa. Kuliah Iya. besok aja. Ah iya itu kuliah besok aja. Nah itu temen gua udah masuk interview kedua sama user sama yang mau pakai dia. Ketika ditanya lulusan mana, dia lulusan Universitas Obama. Iya. Oh dia oke aja tuh, nggak lulus coy. Lah masalahnya? Ternyata HRD-nya itu kebanyakan Universitas Kuning. Oke. Jadi yang di versus nih jadinya. Jadi yang kampus Obama ini kagak dipilih, dibilang lolos. Karena dia pas ngetes kenal-kenal sama yang sama-sama barengan dia, rata-rata kampus Kuning. Nah itulah mungkin itulah kenal lagi ke KKN. Iya. Tapi memang sih kalau misalnya lihat dari segi solidaritas kan, karena setiap kampus kan punya solidaritas. Ya wajar lah, misalnya gua dari kampus Kuning, ya gua mau bawa junior gua kan wajar. Cuman kan balik lagi kan, kerjaan kan profesional. Iya makanya gua bilang tadi kalau profesionalismenya itu harus tinggi juga sih dalam hal menentukan sikap gitu kan. Iya. Ya lu boleh ngajak adek lu, ngajak keluarga lu, bapak moyang lu aja tuh siapa yang ngelarang. Cuman pertanyaannya, yang lu ajak itu mampu nggak bekerja sesuai dengan tuntutan? Itu yang harus digarisbawahi. Iya. Itu. Makanya mungkin ada sobat ekstrak yang punya usaha, kalau nyari karyawan cobalah pelan-pelan. Tolong lah. Dirubah mindsetnya. Dirubah mindset good looking itu. Dirubah. Aduh. Ya lu boleh nyari yang good looking, ya mungkin aja nih. Karena mungkin di bukunya kayak gitu. Bukan, ya lu nyari yang good looking mungkin ada embel-embel buat masa depan dia kali. Itu doang kali Pak. Oh mungkin dia nyari ini kali jodoh itu misalnya. Aku nyari karyawan kalau cantik lumayan gitu. Tapi si Danar ini kan cowok. Terkadang ya, emang setidaknya sekarang kalau yang misalnya good looking Pak ya, yang misalnya bos lu cewek ya. Ya gue nyari yang agak enak dipandang gitu kan Pak. Kalau emang bosnya laki, gue nyari yang buka ya biar otak gue cerah gitulah gitu kan. Tapi kalau menurut gue pribadi sih sebenarnya sah-sah aja untuk mencari karyawan dengan syarat good looking itu, tapi untuk di posisi tertentu. Betul bener. Gue setuju. Contoh kalau di perusahaan gue itu customer service lah. Iya, resepsionis ya. Emang punya perusahaan? Di perusahaan mantan perusahaan gitu. Jangan perusahaan gua. Di tempat dia kerja. Iya. Anjing dari tadi lu koreksi mulu. Benar Pak. Sekarang kalau ditanyain, lu punya perusahaan? Sejak kapan lu punya perusahaan? NPWP lu mana? Anjir. Ya pokoknya kayak gitu. Iya benar-benar. Di customer service. Kalau di TV mungkin jadi reporter atau apa. Nah itu memang harus good looking sih, karena kan tapi kan kalau jadi reporter ya lu skill bacot juga harus jago Pak. Nah itu makanya spek Nabi dibutuhkan. Iya. Makanya maksud Aji itu kalau misalnya di posisi-posisi perusahaan-perusahaan yang menyantumkan good looking itu di posisi-posisi yang benar-benar
membutuhkan good looking itu. Kalau misalnya cuman bagian back office, ngapain harus good looking? Kenapa harus emang monitor akan menilai lu pas dia ngetik, oh mohon maaf, wajah Anda tidak good looking. Komputer tidak dapat bernyala. Kan nggak mungkin. Ya mungkin gini kali Pak ya, kode atau password untuk membuka aplikasi itu ya Face ID. Face ID. Jadi pas buka komputer mukanya karena nggak good looking nggak kebaca. Berarti Sobek sekarang bukan manusia doang mandang fisik, komputer mandang fisik. Hati lo. Hati lo. Berarti, nah ini masukan untuk Danar. Danar kalau nonton ini ya, lo atau denger ini di Spotify, lo mulai deh coba memperbaiki muka lo deh. Sekarang nih teknologi sudah canggih, sudah banyak perawatan muka yang murah, yang mengikis kulit pakai merkuri. Ya, karena orang Indonesia nih ngelihat good looking itu dari putih. Mungkin Danar ini warnanya coklat Alpenliba. Mungkin polkadot ya kamu. Spesifik. Mungkin kulit kamu polkadot ya, Danar. Mungkin. Jadi coba mulai dari sekarang. Kami menyarankan untuk gini, buat sobat ini ya, sobat ekstrak, coba deh kasih. Si Danar. Enggak buat sobat. Buat apa namanya? Coba kasih teman kita ini si Danar ini ya perawatan wajah. Perawat wajah yang tutorial. Bagus. Nah, dan tempat perawatan wajah yang murah, coba ya. Nah, mungkin setelah lu perawatan, lu bisa diterima di perusahaan itu. Iya. Mungkin. Ya mungkin kalau nggak di perusahaan itu perusahaan lain gitu loh yang masih pakai standar. Tapi gitu. plot twistnya ketika dia udah good looking, speknya diganti. Butuh skill. Bukan butuh skill. Tinggi badan sekian. Oh iya. Itu ribet lagi. Coba Danar. Tinggi badan sekian, berat badan sekian. Danar, gua nggak tahu lu umur berapa, tapi gua nggak tahu umur lu berapa, tinggi badan lu berapa, dan yang pasti sesuai juga berat badan lu. Yang pasti lu udah lulus kuliah dan lu bukan di masa pertumbuhan yang mana lu gak bakal bisa nambah tinggi lagi. Nah, lu coba dah, lu tarik badan lu ya. Coba perbaiki diri, coba dulu. Emang banyak ya faktor-faktor yang bisa menjegal lu dalam itu masuk good looking loh kan. Masuk good looking ya kan? Ya, Danar ya. Coba ya diperbaiki ya. Jangan menyalahkan speknya ya. Menyalahkan diri lu coba ya. Kagak ngasih solusi goblok, malah ngehina. Enggak, kita bukan dengan ngasih solusi. Kita cuma ngasih gambaran realistis. Iya. Karena gue pernah baca juga untuk sebuah perusahaan tuh dibutuhin tinggi badan minimal segini. Iya. Kalau badan minimal segini. Bener. Kalau cewek itu biasanya 165. Kalau cowok 170. Bukan 160 Pak kalau cewek. Cewek ya? Cewek 160, cowok 165 ya? 165. Tapi kadang ada beberapa yang minta 170. Ya itu mungkin yang buat nyengket potongan. Iya, yang buat nyengket potongan orang di atas. Jadi buat sobat ekstrak dan yang terkhusus Danar yang udah DM, coba tolong perbaiki diri Anda. Perbaiki diri Anda dengan good looking. Coba mulai searching di Google bagaimana cara good looking. Oke, terima kasih Danar sudah cerita. Buat sobat ekstrak yang mau cerita, boleh cerita lagi. Kita masih ada cerita satu lagi nih dari sekarang cewek nih. Si Mawar ya, ini Mawar ya. Sebut aja Mawar. Coba Ji, cerita apa Ji? Gua masih kagak bisa pikir good looking aja. Aduh anjing. Tapi emang ada kayak gitu kan? Ada. Itu kita bukan diada-adain. Kerjaannya ini apa namanya? Nawar-nawarin rokok. Oh iya benar. Oh iya, bisa. Itu udah speknya. Itu masuk. Oke, coba cerita kedua. Ini dari Mawar ya. Halo guys, asik nih, gaul banget nih. Gue punya jangan banyak digaulin. Waduh. Gue punya sedikit cerita nih, siapa tahu kan bisa kalian bahas di podcast aja. Oke. Pasti kita bahas. Panggil aja gue Ikan. Hah? Ikan. Aku Ikan. Gender gue fleksibel aja. Berarti berarti namanya Ikan ya. Kayak si Ikan. Gue pengen cerita pengalaman setelah lulus kuliah yang ternyata nggak semulus porselen. Nah ini berarti masuk lagi ke ekspektasi ya. Ekspektasi jatuhnya.
banyak rintangan banget untuk dapetin kerjaan di kondisi sekarang ini. Apalagi kita lulusan angkatan koronce. Setelah lulus kan kita ngerasa bangga lah ya. Dikit. Pastilah. Karena udah jadi sarjana. Kesannya gimana gitu kan. Nggak taunya sebagai sarjana sastra Jepang angkatan koronce yang nggak punya sertifikat N3. Nanti kita jelasin deh. Tuh sedih banget. Nggak bisa cuma ngandelin nilai IPK. Padahal kan gini-gini gue, cum laude. Sombong banget Lo kalau cum laude digendong temen sama digendong absen gak usah bangga. Gak usah belagu. Cum laude digendong temen, digendong absen, Anda bangga. Aduh, oke lanjut ya. Bukannya sombong, tapi ya cuma congkak aja. Tapi karena gue cuma punya sertifikat N3 lokal yang cuma berlaku di kampus doang, oke, gue paham. Jadi nggak bisa interlokal, nggak kayak sertifikat JLPT. Ya udah deh, mentok sana sini mau ngelamar kerja kemana. Tapi gue nggak patah semangat nih, karena masih susah cari kerja di tempat lain. Ya udah, alhasil nikmati aja kerjaan yang lama dulu dan beralih cari jodoh aja. Tapi kali jodoh kan udah tutup ya. Terus mancing di mana? Mangkal lo, kali jodoh. Nah, ini buat si ikan ya. Buat si ikan. Kita jelasin dulu deh sertifikat JLPT. Ini dia standarisasinya. Nah, ini kalau di sastra Jepang itu buat yang masuk Jepang. Enggak, gua tanya, lu tahu dari mana kayak gini ya? Emang lu tahu? Yang enggak kan gua internet kaskus. Iya. Researching. Nah, jadi kalau N3 itu apa? Itu tuh adalah nokeng ya. Nokeng bener ya? Kalau gue jelasin. Ini mereka yang mereka berdua nih yang ini banget sama nokeng itu. Pokoknya sertifikat JLPT itu sama halnya kayak kalau lu kenal TOEFL, nah itu setara. Berarti kalau bahasa Inggris itu TOEFL, nah bahasa Jepang itu JLPT atau sertifikasi namanya N1, N3, N5 sampai N1 lah. N5 sampai N1. Level-levelnya itu. Nah, berarti N5 paling bawah ya. N5 paling bawah. N5, N4, N3 paling dasar, N5, N4, N3, N2, N1. N1 udah master banget ya. Ya JLPT itu ya standar atau sertifikasi standar bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Kemampuan bahasa lu. N-nya itu apa N? Itu mah N3, NNN. Nokeng kan. Jangan N3 dong, Pak. N3, NNN, November. Ceria. Aduh. Tolong sensor. Udah. Jadi kita akan memberikan solusi. Kita akan memberikan solusi kepada ikan. Ikan nih rada sombong juga ya. Ini mah kelewatan sombong. Pantes Anda nggak dapat. Gua rasa dia punya dosen yang sombong ini. Gua rasa dia punya. Bisa jadi. Makanya bisa jadi dia mengikuti gaya alur ceritanya si dosen kayaknya. Tapi kita nggak tahu ya dia kampusnya di mana ya, kita nggak tahu. Walaupun tahu juga bodo amat. Nggak penting. Tapi kita baca lagi tadi dia bilang karena dia lulusan corona ya. Iya. Kalau ngomongin berarti dekat-dekat ini ya. Dekat-dekat ini berarti dia baru lulus, benar. Ya bisa ya. Benar. Nah, emang benar sih kalau beberapa perusahaan apalagi perusahaan Jepang itu pasti sertifikasi ini tuh penting ya kan. Ini. Nah, gua bingung nih kenapa dia harus dia punyanya N3 lokal gitu kan, bukannya yang ngeluarin cuman lembaga satu doang kan yang JLPT itu kan? Enggak, Pak. Kan masih ada JFT ya kalau nggak salah. Ada JFT. Oh iya ada banyak. Cuman kan itu kan juga berlaku kan di mana-mana kan? Standarnya sama. JFT sama JLPT itunya masih sama. Cuman kan yang lebih populernya itu lebih dipakainya itu yang JLPT ini. Anda salah ikut tes berarti. Si ikan ini malah ikut yang lokal, ngapain? Ya, kan dia dibilang Pak, biar dapat ijazah doang. Jadi syarat dari kampusnya itu untuk mendapatkan ijazah harus punya itu N3. Nah, kalau nggak punya JLPT N3-nya ini, mungkin ya si kampus itu mengeluarkan sebuah tes tersendiri dari kampus. Nah, dia ikuti. Oke, kan kita tidak punya solusi untuk Anda, semangat aja. Saya ada. Oh, ada. Ini sebelumnya terima kasih atas ceritanya. Anjing, gue so baik, tadi lu ngatain dia anjing, dia gendong temen aja sama absen. Terus sekarang terima kasih. Iya kan, paling nggak biar sobek tahu gitu, Pak. Ya kan? Gimana buat sobek nih? Gua ada solusi buat kalian ya yang untuk buat ikan.
buat si Ika. Semuanya. Oke, buat semuanya. Oke. Buat semuanya. Buat sopir. Gue punya solusi nih buat kalian kalau yang pengen karirnya itu sukses apa segala macem lah, ya kan. Di sini tuh ada 4 faktor kalau menurut gue ya, 4 faktor kesuksesan dalam menentukan karir lu tuh gimana. Nah, dari 4 faktor itu, lu cuma butuh 1 faktor, tapi lu harus bisa memanfaatkannya. Apa tuh? Nah, good looking. Faktor pertama, kecerdasan. Lu kalau dulu berarti ya di bidangnya akademis lah terutama. Kecerdasan. Lu kalau pinter, lu kalau cerdas, udah pasti perusahaan yang akan merekrut lu. Bukan lu yang nyari-nyari perusahaan lagi. Betul. Nah, yang kedua yang tadi lu bilang, good looking. Ya. Karena good looking itu punya privilege tersendiri. Betul. Iya kan? Orang hari ini ada apa dengan good looking, ya kan? Anda harus good looking dulu lah pokoknya. Good looking itu menjadi privilege Anda nantinya. Nah, yang ketiga itu Pak, apa tadi yang udah good looking. Nah, relasi. Bener. Perbanyak relasi dari sekarang. Orang dalam. Bahasa kasarnya, bahasa Bekasi nih. Iya, orang dalam. Orang dalam. karena memang kalau masalah relasi penting banget relasi penting banget. Apalagi kalau misalnya lu masuk lu udah di perkuliahan itu, nah carilah relasi-relasi yang banyak gitu kan, organisasi. Biasanya ya maaf ya nih, biasanya kan kalau yang namanya dunia atau circle-nya di kampus ya pasti punya lah. Punya. Yang keempat. Nah, ini yang keempat. Kalau lu misalnya gua nggak pinter nih, Bang. Oke. Gua nggak good looking, Bang. Oke. Gua nggak punya relasi. Tenang. Ada Gak usah kerja lu. Bukan. Lu bisa memanfaatkan kegoblokan lu. Karena kegoblokan lu itu mempunyai pasar tersendiri. Nah, benar. Oh, ini misalnya dia buat ini ya, buat buat bukan buat kerja tapi ya. Bukan, buat cari uang lah, ibaratnya buat cari uang ya. Anda punya kegoblokan. Iya, Anda bisa memanfaatkan itu. Jalan sukses Anda itu udah deket sebenarnya. Oh, sama kayak yang rame-rame odading itu ya? Ya bisa begitu. Bisa. Itu kan apa namanya skill marketing dibalut dengan kebodohan, gitu, kegoblokan gitu. Lu jangan kalah sama orang yang 2 jam nggak ngapa-ngapain jadi kaya. Itu yang video YouTube tuh anjing. Saya mau 2 jam nggak ngapa-ngapain. 2 jam nggak ngapa-ngapain. Itu ada pasarnya. Bener. Jadi Anda nggak usah khawatir, ada yang mau lihat kegoblokan Anda. Tenang aja. Kayak kita nih. Kan goblok nih. Goblok. Tapi ada yang mau lihat kegoblokan kita. Dari 4 faktor itu lu cuma butuh 1. Cukup memanfaatkan 1 faktor itu untuk menunjang karir lu. Kalau karir lu tidak bisa masuk di nomor 1 dan 3, 1 2 3 lah. 4 maksimalkan. Jadi gobloknya jangan setengah-setengah. Harus full goblok. Seperti apa kata almarhum Bob Sadino. Apa itu? Mulailah usaha dengan goblok. Iya. Mulai usaha dengan goblok. Apa gimana sih judul bukunya tuh? Pokoknya usaha goblok atau apa? Goblok, itu aja sudah menunjukkan bahwa kita bisa sukses dengan goblok. Jadi buat sobek nih, nggak usah lah lu pada gue insecure Bang, gue nggak good looking, gue tenang. Kegoblokan lu masih ada. Karena insecure itu menurut gua adalah satu kalimat yang sia-sia. Karena kan kita kan diciptakan itu dengan berbeda-beda gitu kan. Ya misalnya dia mukanya putih, lu coklat. Terus misalnya dia palanya kotak, lu kan lonjong. Nah, jangan insecure lah sama hal-hal yang sepele menurut gua tuh. Insecure tuh penghambat karir lu, Bro. Betul. Kalau misalnya lu nggak pinter, lu nggak good looking, terus lu nggak punya relasi, lu goblok. Iya. Lu harus goblok. Buat karir lu lebih baik. Nah, ya jadi jangan pikir goblok itu buruk ya, kalimat yang buruk nggak selalu buruk. Betul, goblok itu bisa diartikan apapun yang bisa kita buat agar karir kita sukses. Nah, gitu. Yang penting kegoblokan lu itu enggak merusak dan enggak merugikan orang lain. Tolong dicatat. Iyalah, jangan anjing gua mau sukses. Lu goblok-goblokin orang di jalan. Goblok. Ya enggak lah, itu merugikan. Lu harus goblok kepada diri lu sendiri. Itu benar itu. Bener ya?
lu goblok pada diri lu sendiri di waktu dan tempat yang tepat. Itu bakal yakin. Betul. Kayak contoh gini, misalnya lu mau dagang, lu nggak punya modal, tapi lu pengen dagang itu kan maksudnya goblok juga kan? Ya. Lu mau dagang tapi lu nggak punya usaha ya, tapi masih ada solusi yang lain, lu cari marketnya dulu gitu. Maksudnya goblok di sini tuh dalam arti lu tidak terlalu banyak mikir, jalanin aja gitu. Ya itulah, balik lagi lu jangan terlalu overthinking bahwa sesuatu itu harus seperti itu. Harus sesuai. Jadi buat ikan yang tadi sudah komen, udah DM di Instagram, terima kasih banyak udah sharing ke ekspektasi lu yang terlalu tinggi itu. Karena lu kumlot juga dibantu sama temen lu, absensi. Aduh, gue gak habis mikir lagi. Enggak, Pak. Lu kenapa bisa ngejudge dia seperti itu? Ya enggak, itu kan kita perandaiannya. Kalau kumlot dibantu digendong teman, Anda tidak usah belagu gitu. Apalagi Anda penjilat. Gak usah bangga deh. Gak usah insecure sama yang kumlot hasil seperti itu. Standar aja, kayak gua IPK 3,08. Nyantai ya. Rudi 2, enggak. 296. Nah, 296. Gak usah insecure. Kita nggak ada yang kumlot. Yang penting goblok bikinin itu, kita tuh goblok bikinin itu. Karena ya itu yang gue bilang, asal lu bisa menempatkan diri. Karena ada, ya bukan ada, memang contohnya kayak pelawak, Pak. Dia membodoh-bodohkan diri sendiri untuk menghibur orang lain. Oh iya benar, tapi karirnya sukses. Nah, jangan salah, pelawak itu juga inteleknya tinggi. Benar, apalagi kita tahu almarhum Warkop ya. Yang almarhum semua. Iya kan, yang almarhumnya itu kan pinter-pinter. Itu intelek tinggi loh. Kayak misalnya cabur aja, mereka lulusan universitas. Jadi nggak semuanya mereka tuh pura-pura goblok, tapi sebenarnya pura-pura goblok itu pinter loh. Pura-pura bodoh untuk susah loh. Kalian, gitu. Susah loh, orang pinter pura-pura bodoh itu susah loh. Gimana ya, kalau orang udah inteleknya udah tinggi sebenarnya emang susah untuk dinalar kalau yang orangnya belum sampai di situ speknya gitu. Nah, balik lagi nih buat si Danar sama Ikan. Cobalah perbaiki dulu lah. Danar apalagi lah, good looking lo itulah, cobalah. Cari dulu itu mana tempat buat perawatan muka. Terus buat Ikan udahlah, lu kerja aja lah, jangan menentang arus lah, capek. Gak usah terlalu tinggi ekspektasi lu. Yang penting kerja dulu kan, itu harapan lu kan. Betul, lu kan pengen kerja kan? Banyak lo kerjaan tapi nggak digaji. Kerjaan tapi nggak digaji itu banyak loh, jadi nggak usah khawatir. Cuma pengen kerja doang kan, nggak pengen gaji. Jadi buat sobat ekstrak yang mau cerita ke kita, langsung aja DM di podcast podcast cicipi.rar. Kalian bisa langsung DM sana, bisa follow dulu terus langsung DM. Terus juga kalian kalau misalnya ceritanya panjang bisa langsung email aja ke cicipitv@gmail.com. Karena nanti kita akan bahas cerita kalian dan kita akan memberikan solusi yang realistis. Tidak akan baik, tidak akan sesuai dengan ekspektasi kalian. Iya, makanya jangan terlalu ekspektasi kalau kamu tuh harus teh kucing. Kamu tuh harus ini. Nggak ada. Lo harus perbaiki diri. Iya. Di sini mah. Lo jangan harap bahwa kita dari mulut kami bertiga nih bakal keluar menyanjung dan memuji lo. Nonsense. Oke. Pokoknya yang mau kirim-kirim cerita langsung aja DM atau ya tadi kirim ke email. Terserah mau cerita serius kayak mau cerita absurd pun kita bacain. Kita bacain. Dan nggak hanya cuman masalah kuliah atau pekerjaan, kalian juga bisa cerita tentang cinta-cintaan, curhat, ataupun misalnya pacar lu lagi LDRan sama lu, tapi lu gimana cara ininya? Kita bantu. Kita bantu untuk mencari pacar baru. Gimana caranya biar lu selingkuh nggak ketahuan? Realistis aja. Udah sampai sini aja lah. Udah cukup. Udah puyeng gua sama yang good looking itu. Sakit Pak. Dari cerita yang pertama gua udah pusing anjing. Gua udah speechless banget gua denger kayak begitu. Aduh. Syaratnya tuh kamu harus handsome, ganteng, beautiful, cantik. Bapak kau lah tuh. Dia nyebutin handsome, ganteng kan sama aja. Iya kan, dalam artian kan. Nah ini kegoblokan yang akan mensukseskan dia.
Aduh. Udah. Oke, terima kasih sudah mau dengerin dan nonton episode kedua ini. Kalian jangan berekspektasi tinggi oleh kami bertiga karena kami bukan motivator. Betul. Dan kami juga tidak akan membuat jawaban yang membahagiakan Anda, tapi kami akan membuat jawaban yang akan membuat Anda berpikir Betul. lebih baik. Semoga hidup kalian lebih baik dari hari ini. Amin. Akhir kata ada sedikit kalimat dari Rudy. Quotesku kali ini, jangan quotes lah. Oh, yang sebelumnya kan tetaplah hidup walau tidak berguna. Sekarang jalani apa yang kau inginkan dan buang apa yang tak kau inginkan. Oke. Saja. Cukup simpel dan realistis. Terima kasih sudah nonton semuanya. PCR podcast Cicipira. Sampai ketemu episode selanjutnya. Episode selanjutnya. Bye bye. Dadah. Tai.